Oke, guys, kembali lagi di podcast Backstreet Japan. Dan kali ini agak nyeleneh nih. Yang kapan hari jadi host, sekarang mau datang ke sini jadi guest kita. Oke, Bapak Wira, makasih sudah datang. Halo. Hari ini kita bakal bahas banyak hal, terlebih lagi tentang Bapak Wira ini kan lulusan S3 di Jepang gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin pertama boleh perkenalan dulu nih. Sebenarnya Pak Wira itu studinya apa, kemudian karirnya, path-nya itu gimana? Oke, jadi gua dulu kesini buat master, terus lanjut ke S3 di bidang AI. Terutama ada bidang namanya Natural Language Processing atau Text Processing. Research-nya itu dulu soal gimana cara bikin AI buat membantu non-native speakers buat bisa belajar bahasa kedua dengan lebih efektif gitu. Karena kalau kita ngomong soal belajar bahasa, kita tuh bukan cuman belajar bahasanya doang, tapi kita juga belajar culture bahasa itu. Karena gimana kita menggunakan bahasa itu kan ada konteks culture-nya itu ya. Jadi nggak cuman grammar, nggak cuman tata bahasa, nggak cuman vocabulary. Jadi gimana bahasa itu digunakan secara pragmatis dan gimana biar non-native speakers itu biar bisa menggunakan bahasa kedua secara lebih pragmatis atau secara real life gitu. Setelah itu lulus S3, terus saya postdoc namanya. Postdoc itu adalah semacam transisi ya antara biasanya tuh kalau di luar Indonesia antara transisi S3 sampai mau jadi dosen. Kalau di luar kan dosen itu ada 3, asisten profesor, associate profesor, lalu full profesor istilahnya. Nah, postdoc itu semacam transisi. Bedanya sama asisten profesor adalah kalau postdoc itu nggak ngajar. Kalau asisten profesor itu mungkin ada ngajarnya gitu. At least ini buat di Jepang ya. Tapi kalau postdoc, kalau gue sendiri sih dulu juga ada studentnya gitu. Disuruh bantu-bantu mentoring yang lebih junior di lab. Setelah postdoc baru transisi ke industri sebagai practitioner. Oke. Berarti lu setelah S2 lanjut S3, postdoc semuanya di bidang NLP gitu kan ya? Ya masih di bidang AI. Semuanya di bidang akademik, baru kemudian lu memutuskan pindah ke industri. Betul. Nah, kenapa kok akhirnya lu memutuskan pindah nih? Jadi waktu S3 itu sebenarnya yang pertama disclaimer dulu kalau maksudnya niat buat jadi dosen itu masih ada gitu. Awalnya kenapa pengen S3 itu awalnya pengen jadi dosen gitu. Terus sekarang pun juga ya niat mungkin suatu hari nanti jadi dosen. Tapi ini semacam lagi detour dulu lah ya. Dan kebetulan juga kalau kita lihat secara reality kan saya punya impression waktu masih di Indonesia, masih ada impression bahwa wah kalau misalnya jadi dosen di luar negeri itu mungkin gajinya bisa lebih cukup gitu ya. Ada monetary reward-nya, tapi ternyata setelah di Jepang terus ngobrol-ngobrol sama dosen-dosen luar juga gitu dari Eropa, dari mana gitu, ternyata juga jadi dosen nggak yang ya cukup sih uangnya, tapi nggak yang nyaman begitu juga gitu. Karena ya makanya di Indonesia kan ada istilah ya, jadi guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Kayaknya di dunia nyata memang benar begitu gitu. Jadi sekarang mau nyari uang dulu. Oke. Jadi awalnya lu punya ambisi untuk menjadi seorang dosen gitu. Tapi setelah melihat kenyataan yang ada, akhirnya memutuskan untuk tadi cari uang dulu Cari di uang dulu. industri. Betul. BTW kalau semisal ya, lu stay di bidang akademik, tapi kemudian lu sambil collab dengan industri begitu. Apakah nggak itu lebih efektif ya? Jadi secara nggak langsung lu juga dapat tadi melanjutkan ambisi lu sebagai seorang dosen, dan di sisi lain juga lu dapat misal proyekan dari universitas-universitas lain gitu. Ada opsi seperti itu juga. Terus kebetulan gue pernah tanya nih sama teman yang seangkatan yang sekarang jadi dosen. Dia mereka pas jadi dosen. Terus dia collaborate gitulah ya sama perusahaan-perusahaan. Terus ternyata kata dia walaupun collaborate sama perusahaan, sebenarnya yang dikasih sama perusahaan itu adalah funding untuk ngelakuin risetnya. Ada sebagian funding untuk pribadi si dosennya gitu, tapi nggak banyak katanya.
Jadi kalau misalnya dibilang oke kita mungkin harus collaborate sama banyak-banyak perusahaan gitu, baru bisa benar-benar kerasa ada tambahan gitu. Oh, oke. Jadi lu merasa kalau efeknya nggak benar-benar signifikan dibandingkan lu kerja langsung ke industri, akhirnya lu mikir belum gitu, atau beda sama yang lu mau gitu ya, target. Iya, targetnya mungkin beda Mengko. Oke, paham. Tanya nih, lanjut. Soal S3 setelah lu lulus, kemudian lu postdoc itu kan benar-benar sudah high level, plus lagi lu nambah gitu kan ya. Dan kemudian pindah industri, career path atau nyari kerja sebagai seorang lulusan S3 di Jepang itu gampang nggak sih? Oh, ini menarik ya. Singkat cerita sih susah. Tapi yang pertama harus gue bilang itu karir pas S3 itu agak beda sama yang misalnya S1, S2, S2. Kalau S3 itu kan karir pasnya biasanya jadi dosen, bisa jadi peneliti di universitas atau di lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta, lembaga penelitian. Bisa juga kerja di perusahaan yang punya R&D center. Nah, biasanya perusahaan yang punya R&D center ini cenderung adalah perusahaan-perusahaan besar yang memang karena dia punya perusahaan besar, kapitalnya besar, makanya dia mau investasi buat masa depan kan. Bikinlah R&D center. Nah, tapi kalau kita lihat kebanyakan perusahaan di dunia ini, dimanapun gua rasa ekonomi itu kan kebanyakan comprise of small and medium enterprises, perusahaan kecil menengah. Karena itu kalau misalnya kita cari pekerjaan, kita mau opsi kita banyak, mungkin kan kita targetnya yang pertama adalah perusahaan kecil menengah ya. Nah itu perusahaan kecil menengah itu kebanyakan tidak punya departemen buat R&D karena kapitalnya nggak sebesar perusahaan besar. Jadi dibilang nyari kerja tuh susah ya, susah juga karena apa istilahnya semacam segampang supply and demand gitu. Supply-nya ada, yaitu gua supply-nya, tapi demand-nya itu ternyata lebih banyak demand untuk yang S1 atau S2 dibanding demand yang S3 gitu. Oke, menarik. Ini backstreet-nya di sini gitu ya. Jadi semakin level lu tinggi, semakin knowledge lu banyak, bukan semakin mudah lu cari kerja, tapi semakin sulit begitu kan ya. Bisa dibilang S3 itu membuka peluang pekerjaan baru, yaitu dosen, peneliti itu kan ada syaratnya kan, yaitu harus S3 itu membuka peluang pekerjaan baru. Tapi sekaligus juga bisa jadi menutup peluang pekerjaan yang lain karena perusahaan-perusahaan ini mungkin, dan ini kisah nyata gitu ya, bukan cuman gue, di orang-orang sekitar juga bilang S3 itu adalah risk. Risk kenapa jadi risk? Karena diterima nanti takutnya pindah orangnya karena mungkin kerjaannya kurang menarik atau apa gitu. Jadi dianggap overqualified, itu nyata gitu ya. Ditolak kerja karena dianggap overqualified, itu nyata. Oke. Jadi sebenarnya bukan, jadi bisa nggak kalau misal gua bilang S3 itu sebenarnya penting, tapi nggak secara praktis dibutuhkan di semua industri gitu ya? Betul. Mungkin dibutuhkan di banyak industri, tapi nggak banyak gitu jumlah manusianya gitu. Jadi kalau kita ngomong proporsi gitu kan, mungkin setiap industri butuh S3, tapi mungkin berapa? 1%, 2%, 5% S3, tapi 95%, 80% mungkin yang S1 atau S2. Nah, kalau lu harus bertarung dengan sekian orang hanya untuk berjuang mendapatkan 1% itu kan susah setengah mati berarti ya. Makanya banyak yang S3 juga jadi practitioner gitu. Oke. Kita coba bahas lagi lebih lanjut soal perjalanan karir Pak Wira ini seperti apa. Gua mau tanya-tanya tentang proses lu job hunting gimana. Tadi kan lu nyebut kalau sebagai lulusan S3 bahkan di Jepang pun cari kerjaan tuh nggak gampang. Oke. Proses lu sendiri gimana sih? Jadi dulu tuh gua ngikut proses job hunting yang sama dengan orang S1 atau S2, yaitu nyari kerja kalau bisa setahun sebelum lulus. Nah itu gue juga dulu sama ya, kalau di Jepang pada umumnya itu orang-orang job hunting itu pada pergi ke job fair, ada acara-acara job fair. Ternyata setelah pergi ke acara-acara job fair itu kok nggak cocok gitu, karena mereka ternyata nggak nyari orang-orang S3 gitu kan. Mas singkat cerita akhirnya strateginya dirubah gitu, nggak semacam S1, nggak beda sama yang S1 atau S2. Ternyata S3 itu ada perusahaan yang menganggap S3 itu sebagai mid career yang pertama. Ada yang menganggap S3 sebagai fresh graduate juga ada. Nah, fresh graduate pun juga agak spesial gitu ya. Jadi lebih ke harus bisa networking sih. Misalnya
misalnya ikut semacam networking session antara orang-orang S3 dan perusahaan yang memang mencari S3, itu kalau dari pengalaman gue ada semacam hiring agency. To be honest namanya lupa. Tapi dulu ikut acara mereka ngadain semacam networking session gitu. Terus ya pertama kita apply CV ke bukan hiring agency ya, kayak headhunter gitu lah ya. Semacam headhunter gitu khusus buat S3 kayak gitu. Datang acara networking itu bisa. Terus bisa juga lewat conference. Jadi kan kita mungkin harus publish paper, publish jurnal, terus ikut conference. Perusahaan-perusahaan yang mau merekrut peneliti atau perusahaan-perusahaan yang mementingkan skill research itu biasanya juga rajin sponsori conference. Jadi ketika datang conference sudah tahu nih, oh ini perusahaan-perusahaannya ini yang mungkin calon-calon gue masa depan. Sekalian perusahaan ini juga kan buat marketing juga gitu. Networking di sana, ngobrol-ngobrol, oh gimana rasanya kerja di sana gitu-gitu. Mulai tukar-tukaran kontak, habis itu apply lewat kontak pas networking itu. Bisa juga kalau di kampus gua kebetulan itu support untuk job huntingnya itu juga lumayan tinggi. Jadi ada semacam career consultation center, ada bisa career support juga. Misalnya alumni kita yang S3 itu pada ke perusahaan mana aja sih gitu loh. Jadi kan kita udah tahu nih, kampusnya tuh tahu ini tuh perusahaan-perusahaan yang mau nerima orang S3 dan memang butuh orang-orang yang bisa research gitu. Nanti kamu bisa apply ke sini gitu loh. Jadi kayak dikasih advice, bisa reconnect sama alumni itu juga bisa lewat support center dari kampus, atau bisa juga kita tanya-tanya alumni laboratori kita. Misalnya ini minta tolong ke para profesor di departemen kita gitu. Makanya ini teman-teman itu harus menjalin hubungan yang baik juga dengan para dosen dan para profesor gitu ya, biar bisa dikenalin ke alumni gitu. Ini secara nggak langsung, kalau gua tangkep nih, kalau lu mau S3 nggak bisa cuma sekedar lu ikut job fair atau cara biasa, tapi harus lebih ke arah networking. Betul, karena job marketnya sendiri kan kecil, yang tadi gue bilang mungkin berapa setiap bidang butuh S3 tapi oke berapa persen gitu kan. Job marketnya kecil dan ya bisa jadi tuh sebelum position ini open for public itu bisa jadi udah keisi dulu lewat network gitu. Makanya biar kita nggak kalah, kita harus network juga gitu. Oke. Berarti ini backstreetnya di sini ya. Untuk S3 lu harus ngencengin usaha lu punya network. Betul. Nah, tapi yang mau gua tekankan tadi lu sebut bahwa akhirnya bisa nih dapat kenalan dari alumni lab atau dari profesor. Secara nggak langsung itu kayak nepotisme nggak sih? Ini mungkin kalau di Jepang ini tuh mindsetnya lebih ke arah meritokrasi. Jadi kayak oke, gue anggaplah semacam ini nih, kamu masuk kampus X gitu, kampus X itu kebetulan yang bagus atau bagaimana, kan masuknya dia udah susah gitu. Masuk susah, keluarnya lebih susah lagi. Jadi semacam oke, kalau misalnya kita tahu dia keluar dari kampus X, mungkin secara tidak langsung kampusnya itu, nama kampusnya itu jadi semacam apa ya, quality assurance-nya gitu, semacam ISO-nya atau cap apanya gitu kan, semacam quality assurance. Nah, sebagai apa namanya, sebagai anggaplah lu misalnya orang dari perusahaannya gitu ya. Kalau misalnya lu alumni suatu kampus gitu, dan lu tahu kan tipikal orang-orang student kampusnya ini gimana gitu, gimana sih mereka dididik di kampus ini gitu. Otomatis oke, kalau misalnya gue masukin dia sebagai junior di perusahaan, berarti kan lu sebagai senior ya, lu mungkin harus ngajarin dia gitu ya. Jadi satu tim lah ntar kan. Karena tipikal kampusnya ini biasanya ada ya semacam generalize lah ya, ada semacam image atau semacam apa ya istilahnya. Ada semacam bias itu, tapi juga ya kenyataannya seperti itu sih. Jadi gua alumni sini, gua tahu adik kelas juga, mungkin ada juga perasaan memang pengen membantu adik kelas juga gitu, juga ada gitu. Oke. Berarti secara tidak langsung lu juga bilang tadi kan universitas sebagai quality assurance. Berarti sebisa mungkin kalau lu mau S3 pun pilihlah universitas yang top kalau lu mau berkarir di Jepang. Apakah seperti itu? Menurut gue seperti itu sih. Dan ini tuh bukan apa ya, semacam sebenarnya banget ini rahasia publik sih di Jepang ya. Jadi kayak brand atau sertifikasi
intinya semacam apa ya? Semacam Credential gitu. credential lu itu penting banget di society Jepang gitu. Oke. Ini sangat menarik. Jadi eh masuk di universitas top, kemudian lanjut S1, entah ada S1, S2 atau bahkan S3, postdoc dan segala macamnya. Itu benar-benar butuh effort yang luar biasa gitu loh menurut gua ya. Dan apakah menurut lu itu worth it gitu sampai lu bisa berada di titik ini? Yang pertama kalau orang itu misalnya S3 ya terutama, itu tuh motivasi yang masuk S3 itu macam-macam banget. Motivasinya tuh ada yang misalnya, kalau dari Indonesia ya terutama itu ada yang misalnya memang ada tugas belajar. Ada yang memang motivasinya kayak gue dulu mau jadi dosen gitu, atau memang motivasinya ya suka belajar aja pengen tahu gitu. Atau memang motivasinya dia udah orangnya tuh kayak apa ya, kayak jago banget nih. Dia tahu dia tuh jago banget. Gua masuk S3, gua research terus gua mau kerja di R&D yang apa namanya, tempat R&D yang top banget kayak gitu. Itu juga ada gitu. Jadi motivasi orang udah bermacam-macam. Oke, berarti yang gue tangkap adalah lu harus mengerti dulu kenapa lu mau lanjut sampai S3. Apa yang memotivasi lu untuk studi sampai lanjut gitu kan? Iya, karena kan S3 itu panjang perjalanannya. Harus S1 dulu, S2 baru S3, perjalanannya panjang. Jadi karena agar kita bisa melewati masa-masa perjalanan yang panjang ini, apalagi nanti kan banyak kesusahan, ada eksperimennya gagal atau gimana. Tetap kita harus balik lagi ke motivasi kita dulu. Jadi kalau misalnya ada eksperimen gagal nih, diingat-ingat lagi, oh gua mau ngelakuin kayak gini gitu. Jadi gua punya tujuan sampai tujuan ini dan tujuan itu belum tercapai, sekarang gua nggak boleh menyerah walaupun eksperimen gua gagal. Oke. Dan itu juga yang bisa membuat kita semacam resilient terhadap mungkin apa ya, gagal-gagal itu kan lama-lama orang tuh bisa depresi juga atau bisa anxiety ya. Jadi gue pernah baca paper, ini paper legit ya guys. Cuman jujur gue lupa judulnya, tapi ini pernah baca paper penelitian secara psikologi gitu. Itu tuh 50% mahasiswa yang S3 itu mengalami semacam apa ya, tantangan mental. Maksudnya tantangan mental itu adalah terutama anxiety atau depression. Gara-gara eksperimennya ini gak semuanya sukses, gagal. Karena kan ceritanya tuh kan creme de la creme gitu kan. Yang masuk S3 susah, kualifikasi susah, ujiannya gitu kan. Harusnya ngetop. Dulunya gue pas S1, S2 gue ngetop. S3, wah eksperimen gagal. Coba lain lagi, gagal lagi gitu. Jadi lama-lama juga bisa ada beberapa orang yang hancur juga harga dirinya gitu. Kepercayaan dirinya hancur gitu. Makanya kita harus balik ke motivasi lagi. Gua motivasinya bukan apa motivasi lu, motivasinya ini tujuannya belum tercapai, jadi jangan nyerah dulu gitu. Oke, bagus ini. Kalau buat teman-teman yang mau lanjut S3, cari dulu motivasinya apa sih gitu. Nah, jadi tadi yang lu bilang S3 ada masa-masa sulit gitu. Kalau dari pengalaman lu sendiri, sampai sesulit apa sih? Di titik terendah apa yang pernah lu alami ketika lu S3 itu, coba bisa di-share nggak gitu? Ya, yang utamanya itu adalah eksperimennya nggak jalan ya. Karena sebagai konteks itu S1 itu kan lu belajar sesuatu yang udah ada. S2 lu belajar sesuatu yang udah ada, mungkin gimana caranya biar bisa diimprove sedikit gitu ya. S3 itu yang lu pelajari adalah gimana caranya lu bisa memajukan ilmu pengetahuan manusia. Khazanah ilmu pengetahuan kita itu gimana cara maju. Berarti kan lu tuh melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah orang lakukan. Karena orang lain tidak pernah melakukan, lu bingung. What should I do gitu kan? Ke arah mana gitu. Bisa jadi juga profesornya bisa jadi belum tahu juga gitu. Tapi dia profesornya tuh membimbing lu adalah apa yang dibimbing adalah cara berpikir gitu, proses berpikir, proses melakukan riset gitu. Tapi tetap materinya itu, materi yang lu teliti itu bisa jadi belum ada yang pernah ngelakuin. Jadi lu bingung apa yang harus lu lakuin. Misalnya hasilnya itu agak aneh gitu. Lu bingung gimana cara interpretasi hasilnya. Ataupun misalnya hasilnya buruk nih. Coba ngerjain A, eksperimen terus hasilnya buruk. Terus eksperimen berikutnya apa gitu loh. Nah itu tuh lama-lama kalau gagal eksperimen lama-lama bingung. Tapi kalau dari pengalaman gua, akhirnya kalau lu misalnya bisa lewat gagal itu, gagal, akhirnya bisa ada satu sukses, nanti bakal secara natural muncul sukses 2, sukses 3, sukses 4 muncul lagi gitu. Jadi memang harus melewati fase-fase gagal ini dulu, kalau dari pengalaman gua gitu ya. Jadi harus melewati
sekian fase gagal, baru kemudian di satu titik lu ngerti, lu baru bisa lanjut gitu Iya. kan. Yang jadi masalah adalah nggak semua orang bisa melihat kegagalan terus-menerus gitu kan. Ada beberapa yang sudah anggaplah harusnya dia kalau eksperimen 100 kali berhasil, tapi di ke-70 kali kemudian dia lelah, capek, anxiety kayak lu bilang, akhirnya dia menyerah. Nah, kalau lu sendiri yang akhirnya memotivasi lu selain punya tujuan tadi ya, apa sih yang menjadi support system buat lu selama lu menempuh S3 gitu? Ya, ada beberapa ya. Yang pertama tuh gue punya teman dari departemen lain gitu. Jadi networking satu kampus dulu kan. Bisa juga networking orang dari kampus yang lain tapi meneliti di bidang yang sama. Jadi semacam ya cari teman curhat lah. Kadang kan kita mikir gini nih. Bukan yang ngatain ya, tapi kalau lu mau curhat sama orang tua gitu, orang tuanya nggak bisa relate gitu kan. Jadi kan bingung juga mau curhat orang tua, keluarga mereka nggak bisa relate gitu kan. Jadi lu cari orang yang curhat, teman curhat, tapi orangnya juga bisa relate gitu kan. Habis itu juga tadi gue sempat nyebut, coba cari teman dari departemen lain. Nah ini tuh kita harus melebarkan perspektif kita. Karena kadang hal yang menjadikan kita gagal itu, eksperimennya gagal adalah kita fokus ke satu hal banget. Mungkin sebenarnya kita bisa tackle problemnya itu atau bisa dapat solusi kalau kita tambahin bumbu sedikit dari bidang lain gitu. Dengan kita punya teman dari bidang lain, mahasiswa S3 dari bidang lain, mereka kan juga cerita, oh lu researchnya apa, gue gini, tiba-tiba, wah jangan-jangan gue bisa pakai itu juga buat research gue gitu. Terus lu juga misalnya ikut semacam, kalau di Jepang tuh banyak semacam forum-forum buat mahasiswa S3 ketemu-ketemu, workshop, belajar poster presentation, bukan yang seformal conference gitu ya, masih semacam ya coba belajar gitu. Ketemu di sana, ngobrol-ngobrol. Nanti dari workshop itu juga bisa jadi ada profesor dari univ lain kritik kasih feedback buat riset kita. Terus dari banyak feedback itu, banyak perspektif juga, akhirnya juga ada ide gitu. Oh, si bapak yang dari kapan itu tuh benar juga gitu. Nah, dari sana juga kadang-kadang yang gue lihat ada juga muncul kolaborasi dari sana juga gitu. Wah, ini menarik ya. Justru di tengah-tengah lu anggaplah jatuh mungkin karena gagal, setelah lu networking, setelah lu ngobrol dengan orang-orang yang mengalami atau melakukan eksperimen yang sama, lu benar-benar bisa dapat perspektif baru gitu. Bisa dapat perspektif baru dari Cakep. orang-orang lain. Cakep. Oke. Kalau gitu, ini yang gue coba rangkum dari awal tadi kita ngobrol sampai di poin ini ya. Jadi lu tadi bilang kalau menempuh S3 sampai menyelesaikan studinya sendiri pun itu tidak mudah. Kemudian setelah lulus, kasus di Jepang, kalau lu cari kerja pun itu juga tidak mudah. Prosesnya unik, berbeda dari yang lain. Oke. Dan kalau misal gua mau tanya gitu ya, setelah banyak sekali proses yang lu lalui, kalau semisal lu karena karena gue itu bukan lulusan S3 gitu. Jadi gue mendengar lu cerita kayak gini, gue berpikir kalau gue mau S3 gue bakal melalui segala macam kesulitan, mending gue kagak gitu kan. Nah, kalau dari sisi lu sendiri yang sudah melewati, kemudian kalau gue putar ulang sebelum lu S3 gitu, tapi lu sudah tahu ya bakal mengalami segala macam, lu tetap mau lanjut atau enggak sih? Gua memiliki pendapat bahwa pendidikan itu adalah investasi. Sebenarnya kalaupun kita ngomong S1, S2 dibanding SMA kan pasti lebih berat kan. Dan orang juga sudah banyak cerita kan, wah S1 berat, tugasnya susah, kita harus begadang. Tapi tetap orang menjalankan kan. Mungkin karena ada kebutuhan dan juga ada lagi lanjut sampai S2 atau S3 karena menurut gue sih lihatnya lebih ke investasi ya. Investasi untuk karir kayak yang tadi biar bisa jadi dosen karena pingin banget jadi dosen gitu. Investasi karir sama investasi ke diri sendiri. Karena selain yang dipelajari S3 itu kan poinnya itu adalah bukanlah ilmunya gitu mungkin ya. Poinnya itu adalah gimana cara kita bikin ilmu baru gitu. Jadi poinnya itu adalah proses berpikirnya, soft skillnya gitu. Misalnya kita banyak gagal, kita nggak boleh menyerah dari kegagalan. Gimana caranya kita bisa resilient, mentally strong, lebih strong secara mental, kuat. Gimana caranya kita networking dengan orang-orang. Juga habis itu
kita ngelakuin research, terus kita istilahnya itu diseminasi informasi, gimana kita biar bisa tanda kutip menjual riset kita pada khalayak publik gitu. Dan lagi kalau misalnya mungkin teman-teman buat yang dapat funding gitu dari pemerintah ya, dapat uang dana untuk riset dari pemerintah, terutama itu kan ada semacam responsibility karena uang pajak kan. Nah, lu disuruh nulis report, misalnya report ini di open for public gitu. Jadi ada semacam apa ya, mekanisme auditnya gitu, itu juga ada gitu. Nah, sekarang terakhir nih pertanyaan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi bimbang nih mau lanjut S3 atau enggak atau gimana. Kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan seseorang untuk bisa benar-benar, tadi kan lu bilang harus punya motivasi dan tujuan yang kuat gitu kan. Nah, mungkin lebih dalam lagi, gimana caranya mencari motivasi atau mencari tujuan, dan selain dari kalau dari pengalaman lu aja gitu loh. Coba sharing ke teman-teman sekaligus sama tips dan trik gitu untuk supaya kuat melewati S3 gitu sih. Gua melihat terutama ini misalnya tips dari nyari topik dulu ya. Gua lihat dari sekeliling gua itu tuh nyari topik tuh sesuatu yang sebenarnya mereka bisa observe di dunia sendiri. Jadi kayak problem-problem nyata. Misalnya gua sendiri karena gua bukan native speaker bahasa Inggris gitu. Gua merasa sebagai non native speaker mengalami kesusahan ketika belajar bahasa baru, bahasa asing gitu. Ya gua kebetulan interested in that, ngelakuin riset itu gitu. Ada teman yang ngerasa dia itu ada teman gue backgroundnya lawyer gitu, aslinya S1-nya hukum gitu. Dia merasa hukum itu tuh susah banget gitu, ngeproses dokumennya tuh kayak tebel banget gitu. Gimana caranya kita bisa pakai AI agar proses hukum itu bisa lebih efisien gitu. Dia ngelakuin risetnya adalah AI buat di sektor hukum gitu misalnya. Ada juga yang ngelakuin AI buat misalnya anggaplah dia suka gue mau berkontribusi buat kemajuan manusia, mau anggaplah cure cancer gitu ya, AI for drug discovery gitu. Jadi sebenarnya tuh topik-topiknya tuh banyak di dunia nyata, banyak aja. Observasi. Dan yang paling penting adalah nih mungkin quote-nya bukan quote gue ya ini, tapi ini quote-nya relevan nih. Quote-nya ini dari Marco Pierre White, salah satu chef terkenal kan. Dia itu bilang, if you don't question, what is your understanding? Jadi kamu tuh harus question. Balik lagi, question yourself gitu. Apa value yang penting buat kehidupan lu gitu. Apa problem yang lu sering alami gitu. Nanti question aja gitu. Menarik. Tadi quote-nya dari chef. Dari chef. Tukang masak gitu ya. Iya, karena dia tuh kenapa dia bisa jadi chef yang mungkin sejago itu, karena dia question ingredient ini apa gunanya. Apa koneksinya ingredient ini dengan ingredient yang lain, kenapa lu perlu masukin ini ke resepnya. Nah itu juga sebenarnya S3 juga, atau kita belajar juga itu. Jadi kayak coba kita keep curiosity as if kita itu masih bayi gitu. Kok ini gini, kok ini begini gitu. Oke. Ini sangat berharga menurut gua buat teman-teman. Jadi tetap keep curious, keep asking questions gitu ya, for what surrounds you gitu kan, apa yang ada di sekeliling lu gitu. Oke. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau hal-hal lain yang pengen dibahas tentang pengalaman Bapak Wira di sini, silakan komen. Kemudian nanti kita bakal lakukan satu sesi lagi yang berbeda gitu lah, sesuai dengan permintaan teman-teman. Oke. Makasih Pak Wira sudah datang di podcast kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya.